Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlisa Markus, nomor pokok mahasiswa 2305-0101-0005. Ini saya akan menjelaskan artikel ilmiah yang saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul Analisis Pengaruh Podcast dan YouTube sebagai Media Edukasi Komunikasi di Masyarakat Umum. Transformasi digital membuka peluang baru dalam proses pembelajaran, di mana podcast dan YouTube menjadi sumber edukasi komunikasi yang semakin diminati oleh masyarakat umum. Penelitian yang saya buat ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dua media tersebut dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan komunikasi non-formal. Metode yang saya gunakan adalah studi pustaka serta survei sederhana kepada masyarakat dari berbagai profesi mengenai intensitas pemanfaatan podcast dan YouTube untuk belajar komunikasi. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua media ini efektif dalam membantu masyarakat untuk memahami teori komunikasi, teknik berbicara di depan umum, serta etika komunikasi digital yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tantangan yang dihadapi adalah kemampuan masyarakat dalam memilah konten yang kredibel di tengah derasnya arus informasi. Dengan simpulan dari artikel ini menegaskan bahwa pentingnya literasi digital agar pemanfaatan podcast dan YouTube sebagai media edukasi komunikasi benar-benar memberikan dampak positif dan berkualitas bagi masyarakat luas. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan besar dalam pola belajar masyarakat Indonesia. Selain media konvensional, masyarakat kini memanfaatkan berbagai media digital seperti podcast dan YouTube untuk memperoleh pengetahuan termasuk dalam bidang komunikasi. Hal ini didorong oleh meningkatnya kebutuhan akan bahan pembelajaran yang fleksibel, menarik, dan mudah diakses kapan saja. Akan tetapi pertanyaan ini muncul tentang seberapa efektif dua media tersebut sebagai sumber edukasi komunikasi di masyarakat, serta tantangan apa saja yang dihadapi dalam era arus informasi yang begitu deras. Berdasarkan fenomena ini, artikel saya merumuskan masalah yang pertama, bagaimana pengaruh podcast dan YouTube sebagai media edukasi komunikasi di kalangan masyarakat umum. Dan tujuannya adalah untuk menganalisis efektivitas serta tantangan penggunaan kedua media dalam meningkatkan literasi dan keterampilan komunikasi di luar lembaga pendidikan formal. Dengan tinjauan pustaka, Studi Nugraheni 2021 menyebutkan bahwa podcast merupakan konten audio digital yang dapat diakses masyarakat secara fleksibel untuk memperdalam pemahaman berbagai topik komunikasi seperti public speaking, teknik presentasi, serta etika komunikasi. Dan Pratama di 2022 menegaskan bahwa YouTube menjadi media audiovisual yang efektif dalam mendukung pembelajaran mandiri dengan format yang mudah dipahami semua kelompok usia. Penelitian yang saya lakukan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui beberapa studi literatur atas jurnal dan buku ilmiah serta survei sederhana melalui kuesioner daring. Respondennya terdiri dari masyarakat umum lintas profesi dan usia yang aktif mengakses podcast dan YouTube untuk belajar komunikasi. Data yang saya kumpulkan lalu saya analisa secara naratif untuk melihat pola pemanfaatan, manfaat utama, dan hambatan yang dialami responden selama menggunakan kedua platform ini sebagai media edukasi komunikasi. Hasil studi literatur menunjukkan bahwa pemanfaatan podcast dan YouTube telah menjadi tren pembelajaran komunikasi di masa kini. Terutama di tengah keterbatasan akses pembelajaran tatap muka, survei sederhana yang saya lakukan menguatkan temuan tersebut, di mana sebagian besar responden mengakui bahwa mendapatkan pengetahuan baru mengenai teknik komunikasi lisan maupun nonverbal melalui materi-materi yang tersedia pada podcast dan YouTube. Namun, selain itu, menambah wawasan luas, media ini juga meningkatkan kepercayaan diri ketika berbicara di publik maupun di depan umum. Dan di sisi lain, sebagian responden melaporkan kesulitan memilah konten berkualitas dikarenakan banyaknya materi yang kurang akurat ataupun tidak diverifikasi secara ilmiah.
Dengan hambatan ini menunjukkan bahwa pentingnya literasi digital di tengah keberlimpahan informasi. Dan demikian keberhasilan podcast dan YouTube sebagai media edukasi komunikasi sangat bergantung pada kemampuan masyarakat dalam memilih dan mengkritisi sumber belajar yang tepat. Dan yang terakhir, kesimpulannya adalah podcast dan YouTube sangat berperan penting sebagai media edukasi komunikasi di kalangan masyarakat umum. Keberadaan dua platform ini sangat memudahkan masyarakat untuk mengakses pengetahuan tentang komunikasi secara mandiri dan fleksibel. Meski demikian, ada tantangan besar pada aspek literasi digital, sehingga diperlukan upaya peningkatan pemahaman masyarakat dalam memilih dan mengkritisi konten edukasi komunikasi agar manfaatnya maksimal dan berkualitas. Demikian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Dan semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya Marlisa Markus, pamit undur diri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.